Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Ahmad Huda di Mimbar TV dalam acara Siswa Berprestasi. Di tengah-tengah kita hadir salah satu siswa berprestasi MAN 1 Pasuruan, Mas Almer, yang dalam hal ini didampingi oleh pembina Mas Almer, Pak Faiz. Ya, Mas Almer ini salah satu siswa berprestasi di bidang robotik. Monggo diperkenalkan Mas Almer dulu. Iya, perkenalkan nama saya Almer Abi Ahmad, biasa dipanggil Almer, dari kelas 10-2. Sudah. Pak Faiz. Oke. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Fadli, biasa dipanggil Pak Faiz. Kebetulan saya sebagai pembina robotik di MAN 1 Pasuruan. Ya, terima kasih. Ke Mas Almer dulu. Iya, sejak kapan Mas suka dengan dunia robotik? Nah, kalau suka dengan dunia robotik ya sejak kecil. Impian saya dengan cita-cita saya itu selalu ingin terhubung dengan dunia robotik. Cita-cita yang selalu terhubung dengan dunia robotik. Ingin selalu mengetahui teknologi lebih dalam. Iya. Ya, ke Pak Faiz. Ya, bisa diceritakan Pak Faiz, robotik di MAN 1 Pasuruan ini karena jenengan adalah pembinanya sehingga bisa memunculkan siswa-siswa yang berprestasi. Contohnya Mas Almer. Oke, baik. Jadi sedikit sekilas tentang robotik, Isra Robotik di MAN 1 Pasuruan. Jadi Isra Robotik di madrasah kami sudah mulai dirintis sejak 2017. Artinya sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun berjalan ini, Isra Robotik MAN 1 Pasuruan ini sudah memperoleh beberapa capaian yang bagi kita itu sudah cukup lumayan. Artinya capaian ini tidak terlepas dari seluruh dukungan dari Sivitas Akademik MAN 1 Pasuruan. Karena apa? Karena bisa dilihat dari grafik lomba yang kita ikuti, Pak Huda. Jadi lomba yang kita ikuti saya rekam dari mulai 2020 hingga 2023, kita sudah melakukan atau mengikuti lomba sampai 40 perlombaan. Artinya setiap tahun kita sudah mengikuti 10 lah rata-rata perlombaan. 10 kali ya rata-rata. Dan alhamdulillah hampir keseluruhannya bisa dibilang 80% lomba yang kita ikuti semuanya mendapat atau memperoleh juara. Terakhir yang capaian kita yang sangat memuaskan, yakni kita sudah berani mengikuti event luar negeri. Misal tahun 2022 akhir kita mengikuti lomba di Malaysia, itu ada 2 event. Kemudian kita mengikuti lomba di Thailand, kebetulan juga Almer sendiri yang mengikuti. Kemudian yang terakhir kita ada di Malaysia. Alhamdulillah kita kemarin terakhir juga memperoleh medali gold. Nah, jadi ya dirasa kita sangat bangga dengan prestasi yang kita raih ini. Namun semua ini menjadi tantangan juga Pak Huda, karena dengan adanya prestasi yang sangat membanggakan ini, semoga prestasi ini bisa kita pertahankan terus setiap tahunnya. Ya, untuk Mas Almer, lomba yang pernah diikuti yang paling berkesan bagi Mas Almer itu yang di mana? Yang waktu di Thailand. Soalnya itu pertama kali saya mengikuti event di luar negeri, dan juga itu basicnya udah ada sih. Terus di sana itu juga disediakan semacam olimpiade gitu, ada kertas gitu, kayak ujian lah intinya. Thailand ya? Yang luar negeri berapa kali Mas? Baru 2 kali. Berarti rencana mau tambah lagi ya? Baru itu yang offline ya? Offline. Iya. Ya, yang pertama di Thailand. Yang kedua itu di India tapi online. Yang ketiga Malaysia baru-baru ini, Johor. Selanjutnya rencananya mau ke Korea Selatan. Yang di Thailand juara 2 atau silver. Super. Ya. Ya.
Di India? Di India itu medalinya cuma Excellent Award. Iya. Yang terakhir di Terakhir di Malaysia dapat gold medal, alhamdulillah. saya dengar-dengar katanya juga hafal Al-Quran ya? Iya, Berapa juz? 5 juz. Iya. Hafal Al-Quran, berprestasi di robotik. Yang ingin saya tanyakan, membagi waktunya. Di satu sisi harus menghafal Al-Quran, di satu sisi harus belajar pemrograman. Seperti itu kan, pemrograman untuk robotik. Itu bagaimana? Ya, waktu selesai pulang sekolah itu saya terkadang mengikuti bagian acara di sini, ekstra robotik. Nah, waktu malam saya usahakan untuk bisa membaca Al-Quran atau menghafal. Kembali ke Pak Faiz. Istimewanya Almer, Pak Faiz. Baik, istimewanya Almer ini kita temukan ketika kita persiapan memasuki lomba di Thailand, Pak Uda. Jadi di Thailand itu kita mendapat info lomba, kemudian kita menjaring anak yang potensi untuk mengikuti lomba ini. Artinya kita harus memilih salah satu dari beberapa anak robotik yang potensi. Nah, ada 2 syarat sebenarnya untuk mengikuti lomba internasional pada umumnya. Yang pertama, dia harus bisa komunikasi bahasa Inggris, itu jelas. Kemudian yang kedua, dia mempunyai skill robotik yang bisa dimaksimalkan. Artinya dunia robotik ini nggak bisa kita persiapannya hanya 1-2 hari. Jadi harus persiapannya sangat lama. Artinya anak harus siap secara mental dan fisik gitu. Nah, mengerucut ke Almer itu karena kemarin salah satu anak yang potensi untuk skill bahasa Inggrisnya adalah Almer saat itu. Almer. Kemudian yang kedua, Almer memang mempunyai kapasitas yang lebih, bisa dibilang seperti itu, di antara temannya yang kelas 10. Jadi Almer ini istimewa, dia kasih kelas 10, namun mempunyai potensi yang bisa diikutkan untuk lomba-lomba luar negeri. Ada 3 potensi Pak tadi ya? Hafal Al-Quran, bahasa Inggris, satunya robotik. Iya. Mas Almer, robotik yang spesifikasinya itu robot yang bagaimana? Ya, untuk robot saya sih robot bongkar pasar seperti Lego, tapi lebih susahnya itu untuk mencari idenya. Mencari ide itu maksudnya tema robot yang diusung ketika lomba. Iya. Kalau yang di Thailand kemarin itu ide apa yang Mas Almer munculkan di sana? Saya membuat robot sebuah prototipe yang memakai AI, yaitu robot smart parking. Itu menggunakan AI untuk kartu yang benar atau yang salah. Gitu. Smart parking itu berarti apa itu? Parkir kendaraan, parkir. Iya, nanti kalau misalkan parkirannya udah penuh nanti ditampilkan di layar. Ya. Kalau yang di Malaysia? Di Malaysia kemarin saya membuat robot penjernih air simulasi dan menggunakan reaksi kimia. Untuk air keruhnya saya memakai betadine, untuk pembersih airnya saya memakai vitamin. Ke Pak Faiz. Pak Faiz ini keseharian di MAN 1 Pasuruan mengajar mapan apa, Pak? Ya, kebetulan saya sebenarnya background pendidikannya bukan atau tidak berhubungan langsung dengan teknologi. Saya jurusan sejarah, Pak Uda. Cuman ini yang menjadi keunikan sebenarnya. Karena apa? Ya, karena pada umumnya emang pembina itu harusnya mengetahui secara menyeluruh tentang teknologi. Namun saya dipilih ini alasannya sebenarnya bukan karena background pendidikan, tapi karena basic ilmu teknologi saya itu dari otodidak. Makanya meskipun saya backgroundnya pendidikan atau sejarah, tapi dipasrai teknologi karena emang ilmu otodidak saya sendiri sebenarnya. Baik, Pak Faiz. Banyak event yang diikuti oleh MAN 1 Pasuruan. Ya. Ada kejuaraan robotik tingkat nasional, ada yang tingkat internasional. Menurut Pak Faiz yang paling berkesan itu yang mana, Pak? Yang tingkat nasional dan yang tingkat internasional. Oke, baik. Menurut kami pengalaman yang sangat berkesan dan sangat mengena
dan itu berdampak kepada anak-anak. Yang nasional itu di Baronas, itu yang mengadakan eventnya adalah dari jurusan elektro di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Baronas itu nasional ya, itu yang mengadakan ITS elektron. Nah, alhamdulillah kita 2 tahun ini mendapat atau mempertahankan juara. 2022 kita memperoleh 2021 kita memperoleh juara 1 dan 2. Kemudian untuk juara yang tahun 2022 kita memperoleh juara 2 dan 3. Artinya ini sangat kenapa berkesan bagi kita sebagai tim atau keluarga robotik di Man 1 Pasuruan, karena perjuangan itu tidak mudah. Artinya yang mengadakan ITS itu yang mengikuti dari berbagai daerah. Sangat apalagi ITS itu merupakan barometer teknologi lah, bisa dibilang seperti itu. Kemudian persiapan kita juga tidak sedikit atau tidak pendek, sangat lama. Setiap hari anak-anak pulang malam bahkan pagi tidur di sekolah, itu persiapannya sangat lama. Artinya ketika kita memperoleh juara itu sangat bangga dan sangat ya sesuai dengan perjuangan anak-anak. Dan itu nanti juga berguna bagi anak-anak untuk melanjutkan di dunia pendidikan. Artinya melanjutkan ke PENS kelas 3 yang mendapat juara itu akhirnya dia diterima di PENS Surabaya, Politeknik Elektro Negeri Surabaya. Alhamdulillah ada 3 anak yang masuk, itu semuanya memakai prestasi itu. Itu yang nasional. Kemudian yang internasional, kebetulan internasional itu hampir seluruhnya mengesankan. Tapi saya pilih 2. Yang pertama yang kita di Petronas di Malaysia yang mengadakan, alhamdulillah kita juga memperoleh juara 2 dan 3. Bagi saya itu hal yang capaian yang luar biasa, karena itu pertama perdana kita ikut event luar negeri internasional di Petronas yang mengadakan Instapetroscience saat itu. Alhamdulillah kita mendapat juara 2 dan 3 dan 5. Nah, kemudian yang kedua, Almer kemarin yang ke Thailand. Kebetulan saya sendiri juga mendampingi, artinya perjuangan Almer, perjuangan kita yang mendampingi pun saya juga merasakan persaingannya dari berbagai negara. Salah satu yang paling jauh itu di Yunani, itu ikut, artinya kita berinteraksi, bersaing dengan berbagai negara, itu memberikan kesan yang berbeda memang. Akhirnya kemudian diumumkan juara itu memang, ya alhamdulillah nggak sia-sia jauh-jauh ke Thailand, terus kita kan juga was-was kalau seumpama nggak juara gitu kan ya. Alhamdulillah Almer ini siap dan lancar dalam menghadapi juri dari 5 negara. Juri 5 negara. Istimewa. Mas Almer, dukungan orang tua. Kan ya ikut robotik, kemudian hafal Al-Qur'an. Itu bagaimana? Ya, dukungan orang tua sih sepenuhnya ya memang istimewa sih. Orang tua saya memang mengharapkan penuh dari saya untuk pakai prestasi, dan saya juga ketika juara ya saya alhamdulillah udah ada feedbacknya gitu. Orang tua juga saya bangga. Ya, terakhir Pak Faiz dulu, mungkin ada kesan atau pesan untuk madrasah-madrasah lain yang ingin mengembangkan robotik, Pak. Baik, memang dunia robotik ini belum masif dimiliki atau sebuah madrasah mau mengambil ekstra robotik ini, karena memang banyak faktor, terutama faktor biaya, yang mana kita sendiri pun kalau boleh bercerita, merintis robotik memang berdarah-darah, artinya perlu perjuangan secara materi dan mental. Materi ini yang sulit terkadang yang memang disiapkan oleh beberapa madrasah. Artinya ya kita harus memulai sekarang, karena ini sebuah zaman yang mana kalau kita nggak mengikutinya, kita akan kewalahan untuk beradaptasi dalam dunia teknologi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus berani mencoba. Ya kita awalnya nggak pernah menyangka kalau ketika kita memilih robotik ini akan juara, bisa dibilang terus-menerus bertahan gitu ya. Tapi karena niat kita berani, kemudian kita berlatih terus-menerus dan kita pantang menyerah, dan support dari seluruh guru, kepala madrasah dan seluruh sivitas akademik, saya kira semuanya akan
bisa ditempuh dengan baik lah. Untuk Mas Almer, tips bagaimana bisa menjadi seorang juara untuk teman-temannya nanti yang ingin ikut lomba? Ya, untuk tips dari saya sih cuma awalnya itu butuh persiapan ya yang baik, terus harus disungguh-sungguh lah, karena kan juga membawa banyak lah sama dari sekolah, terus dari orang tua kan itu. Kita harus siap-siap dengan sungguh-sungguh lah ini. Kuncinya adalah di sungguh-sungguh. Iya. Iya, dan proses Pak Faiz mungkin ya. Proses mulai dari dasar memahami apa itu robot, harus apa ya? Senang dulu dengan robotnya. Ketika sudah senang, maka akan muncul yang namanya prestasi dan sungguh-sungguh. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mas Almer yang didampingi oleh Pak Faiz selaku pembina robotik. Demikian acara hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.